Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, renungan Mutiara Pagi saya beri judul Mengampuni Sesama, yang mana renungan ini didasarkan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Mari kita membuka kegiatan kita pada kesempatan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk rahmat yang boleh kami nikmati daripada-Mu sampai dengan saat ini. Engkau telah menyertai kami, melindungi kami dalam istirahat malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat. Pada kesempatan ini kami mohon bantuan-Mu. Utuslah Roh-Mu untuk menerangi akal budi dan hati kami, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu
seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa pertama yang dilakukan oleh manusia menjadi warisan kepada manusia-manusia selanjutnya. Akibatnya, manusia secara khusus yang hidup di zaman ini hidup dalam bayang-bayang dosa. Dosa membuat manusia untuk cenderung jatuh ke dalam kesalahan. Manusia yang adalah ciptaan yang paling sempurna menjadi makhluk yang lemah dan mudah tergoda oleh kenikmatan dosa. Dosa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan perintah Allah. Dosa membuat manusia lemah. Sejalan dengan gambaran di atas, manusia zaman ini tidak pernah terluput dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pengampunan. Pengampunan adalah proses atau cara atau perbuatan mengampuni. Kemampuan untuk mengampuni membutuhkan keberanian yang besar. Orang harus memiliki kebesaran hati agar dapat mengampuni orang lain yang berbuat salah. Yesus senantiasa menegaskan kepada kita untuk selalu mengampuni orang yang bersalah. Hal ini ditegaskan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Bacaan Injil dibuka dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus. Petrus bertanya perihal pengampunan yang diberikan kepada seseorang. Jika orang bersalah, maka kira-kira berapa kali kita mengampuni orang itu? Apakah sampai 7 kali? Inilah pertanyaan Petrus yang ditujukan kepada Yesus. Barangkali kita dapat mengambil pesan dari pertanyaan singkat ini. Adalah suatu kenyataan bahwa manusia memang memiliki batas kesabaran. Saya kira akan ada rasa bosan jika terus-menerus mengampuni, apalagi mengampuni orang yang sama, yang justru membuat kesalahan yang sama pula. Bahkan ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi itu
untuk kepentingan dan keuntungan pribadi mereka. Bisa jadi mereka terus melakukan kesalahan dengan berpikir bahwa mereka pasti diampuni. Hanya dengan meminta ampun, mereka akan diampuni. Saya kira dalam konteks inilah Petrus mengajukan pertanyaan itu kepada Yesus. Mungkin saja Petrus sudah merasa bosan untuk mengampuni orang lain. Atau bisa jadi ada pengalaman orang lain yang menggerakkan hati Petrus untuk bertanya kepada Yesus. Yesus memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Ketika ditanya mengampuni sampai 7 kali, Yesus menjawab bahwa kita hendaknya mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Maksud jawaban Yesus kepada Petrus itu bukan mengampuni sebanyak 490 kali, melainkan mengampuni tanpa batas. Yesus menegaskan hal ini karena Allah telah lebih dahulu menunjukkan pengampunannya kepada umat manusia. Bapa telah mengutus Yesus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Kasih yang ditunjukkan oleh Yesus selama hidupnya merupakan juga kasih Bapa yang tidak berkesudahan. Yesus telah menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah senantiasa mengampuni kita. Kasih Allah nyata dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus menunjukkan sifat Allah yang maha kasih, yang senantiasa mengasihi umat manusia. Kasih Allah ditunjukkan salah satunya melalui pengampunan kepada setiap orang yang berdosa. Yesus senantiasa mengampuni orang yang berdosa apabila melakukan mukjizat penyembuhan. Yesus juga bahkan mengampuni seorang wanita yang kedapatan berzina. Di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, kita dapat menemukan bahwa Yesus menunjukkan kasih Bapa yang begitu besar. Bapa sangat mengasihi manusia. Walaupun manusia berdosa, sebagaimana ditunjukkan oleh anak pertama dan anak kedua, Allah Bapa tetap menerima manusia apabila manusia kembali kepadanya dan bertobat. Yesus menghendaki agar manusia hidup dalam kasih persaudaraan dan saling mengampuni. Pengampunan yang diberikan akan membuat kita hidup dengan aman dan damai. Setelah memberikan jawaban itu, Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang pengampunan. Dalam perumpamaan itu, Yesus menjelaskan bahwa seorang raja pada akhirnya merasa marah karena ada seorang hambanya yang tidak mengampuni hamba yang lain. Padahal raja itu telah mengampuni hamba itu dan membebaskan segala hutangnya. Padahal hutangnya itu sangat banyak. Hamba itu berhutang 10.000 talenta.
Jika diukur dengan timbangan yang kita ketahui sehari-hari, kira-kira sebanyak 34.000 kilogram, sebab 1 talenta sama dengan ukuran 34 kilogram. Tentu saja merupakan hutang yang banyak. Namun, karena belas kasih, raja itu mengampuni hambanya. Bukannya menunjukkan belas kasihan, hamba itu malah menangkap orang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, yang mana hutang ini lebih sedikit ketimbang hutangnya kepada sang raja. Tindakan itu membuat raja marah, sebab raja menghendaki agar hamba itu bisa berbelas kasih kepada orang lain. Raja itu sebenarnya melambangkan Allah yang senantiasa mengasihi kita. Sebenarnya Allah dapat dan bisa saja menghukum kita karena kita berdosa. Walaupun demikian, permohonan kita untuk mendapatkan pengampunan membuat Allah berbelas kasih dan pada akhirnya mengampuni kita. Dengan demikian, Allah pun menghendaki agar kita saling mengampuni, sama seperti Allah mengampuni kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gambaran Allah yang pengasih dan pengampun lebih banyak kita temukan dalam Perjanjian Baru, sebagaimana digambarkan dengan jelas oleh Yesus. Walaupun demikian, Perjanjian Lama juga sebenarnya telah menggambarkan Allah sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. Memang dalam Perjanjian Lama kita lebih banyak menemukan Allah yang senantiasa menghukum bangsa Israel. Bukan tanpa sebab Allah menghukum bangsa Israel. Allah menghukum bangsa Israel karena memang bangsa Israel berdosa. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Bangsa Israel bahkan telah berdosa sejak peristiwa pembebasan dari tanah Mesir. Ketika berada di bawah kaki Gunung Sinai, mereka menunjukkan sikap tidak percaya kepada Allah. Mereka membuat patung lembu dari emas sebagai Allah yang mereka sembah. Allah tidak mungkin menghukum manusia tanpa sebab. Apabila bangsa Israel hidup seturut kehendak Allah dan menjauhi dosa, maka Allah akan mengaruniakan kemakmuran dan keamanan seperti yang dialami pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Dalam tradisi bangsa Israel, angka 7 merupakan angka sempurna. Oleh karena itu, dalam Perjanjian Lama, Allah menegaskan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat terdiri atas 7 tahun. 1 tahun Sabat sama dengan 7 tahun. Tahun ke-7 dalam 1 tahun Sabat itu menjadi tahun pembebasan bagi lahan. Selama 1 tahun dalam tahun ke-7 itu, bangsa Israel tidak boleh mengolah tanah dan tidak boleh menanam. Juga pohon-pohon anggur tidak boleh dirantingi. Selama 6 tahun, bangsa Israel boleh bekerja dan mengolah tanah.
tetapi pada tahun ke-7 tidak boleh. Selanjutnya dihitung lagi sebanyak 7 tahun Sabat, berarti selama 49 tahun. Tahun ke-50 disebut sebagai tahun Yobel. Selama tahun Yobel ini, bangsa Israel diperintahkan untuk kembali ke tanah milik mereka. Tidak boleh ada pekerjaan untuk mengolah lahan, sebab tahun Yobel merupakan tahun pembebasan. Peraturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel ini sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa Allah senantiasa mengadakan pendamaian dengan manusia dan ciptaan lainnya. Pada awalnya, manusia jatuh ke dalam dosa sehingga hidup manusia dipengaruhi oleh dosa. Allah mengadakan pendamaian dengan manusia, mengampuni manusia dari dosa-dosa mereka untuk menyiapkan suatu umat yang kudus, yang layak dan pantas bagi Allah. Bahkan Allah mengutus putranya untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari bacaan Injil hari ini? Hemat saya, ada 2 hal yang dapat kita pelajari dari bacaan Injil pada hari ini. Pertama, Allah kita adalah Allah yang senantiasa mengampuni. Yesus pernah bersabda bahwa Ia datang untuk memanggil orang berdosa dan menyelamatkan mereka. Hal ini bukan berarti bahwa Yesus tidak memperhatikan orang-orang benar. Allah sangat menghendaki agar kita hidup dengan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, prioritas Allah ialah menyelamatkan orang-orang yang berdosa agar mereka tidak binasa. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Yesus menegaskan bahwa akan ada sukacita yang lebih besar jika seorang yang berdosa bertobat. Perumpamaan itu mengajarkan kepada kita akan kasih Allah yang besar. Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang misalnya, Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada manusia. Allah yang digambarkan sebagai sosok Bapa senantiasa menantikan manusia yang kembali kepadanya untuk bertobat. Kedua, Allah menghendaki agar kita senantiasa mengampuni sesama. Manusia memang merupakan makhluk ciptaan yang lemah. Kelemahan ini diakibatkan karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia pertama. Jika manusia hidup dengan dendam dan amarah, maka kehidupan akan menjadi kacau. Pertikaian akan ada di mana-mana jika manusia hidup tanpa adanya pengampunan. Bahkan, manusia tidak akan selamat dari kuasa dosa apabila Allah tidak mengampuni manusia. Kenyataan yang kita hadapi ialah kebanyakan manusia hidup dalam amarah dan dendam. Tidak ada sikap saling memaafkan dan mengampuni. Perang terjadi di mana-mana karena keserakahan manusia dan dendam yang membara.
Permusuhan terjadi di mana-mana karena manusia tidak saling memaafkan dan mengampuni. Yesus mengajak kita untuk senantiasa mengampuni satu sama lain. Jika kita tidak mengampuni sesama, kita sebenarnya tidak pantas untuk meminta ampun dari Allah. Allah senantiasa mengampuni kita jika kita juga senantiasa mengampuni sesama. Maka marilah kita senantiasa mengampuni sesama. Pengampunan yang diberikan hendaknya membantu dan memotivasi orang untuk bisa mengampuni orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian renungan yang dapat saya bawakan dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa memupuk sikap saling mengampuni agar kita dapat hidup dengan aman dan damai. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus. Engkau mengajarkan kepada kami untuk saling mengampuni satu sama lain, agar kami dapat hidup dengan aman dan damai. Putra-Mu telah menunjukkan pengampunan kepada kami. Kasih-Mu yang begitu besar hendaknya menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa saling mengampuni satu sama lain. Bantulah kami agar kami memiliki jiwa yang besar, sehingga kami mampu mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.